più controversi della guerra in Iraq è l'imboscata della Blackwater a Fallujah del 2000. Blackwater, pembunuh bayaran Amerika. Blackwater adalah perusahaan militer sewaan yang bergerak di bidang pengamanan. Perusahaan ini didirikan oleh Erik Prince pada 1997 di Amerika Serikat. Prince sendiri merupakan mantan anggota pasukan elit Navy SEAL atau Angkatan Laut Amerika Serikat yang mewarisi kekayaan dinasti Edgar Prince. Bermarkas di Carolina Utara, mereka memiliki fasilitas pelatihan taktis terbesar di dunia. Bahkan tempat pelatihannya dapat disejajarkan dengan akademi militer resmi milik AS, West Point. Bisnis utamanya menyediakan pasukan pengawal, bantuan hukum, penjaga keamanan, penjaga perdamaian, dan operasi pemeliharaan stabilitas di negara yang sedang bergejolak, di mana Amerika terlibat di dalamnya. Mereka melatih sedikitnya 40.000 orang dalam setahun. Anggota resmi Blackwater sendiri berkekuatan 10.000 pasukan. Mereka dilengkapi dengan persenjataan tercanggih di dunia dan alat transportasi militer darat, laut, dan udara. Boleh dikatakan Blackwater adalah pasukan elit swasta yang sering menjadi garda depan pemerintah Amerika di berbagai zona pertempuran. Mereka mendapatkan total kontrak 1 miliar US dollar. Terdapat 20.000 tentara bayaran di Irak dari berbagai perusahaan. Blackwater adalah yang terbesar. Masalahnya, di bawah hukum apa mereka berada jika terjadi penyalahgunaan kekuatan? Apakah mereka tunduk di bawah hukum militer atau hukum sipil? Noda berdarah di Irak dan Pakistan. Kenangan kelam akan Perang Vietnam membuat Amerika berpikir panjang saat mengirimkan tentara pemerintah ke wilayah konflik Irak dan Pakistan. Pada Perang Vietnam, Presiden Johnson diam-diam menambah jumlah pasukan di ladang pembantaian Viet Cong, padahal rakyat Amerika menolak. Pemerintahan Bush dan Obama tampaknya enggan untuk terlalu banyak mengorbankan nyawa tentaranya demi ambisi menjadi polisi dunia. Jadi pilihan terbaik adalah menyewa tentara bayaran atas nama pemerintah AS. Tujuannya, ia mengamankan nyawa orang Amerika dan sekutunya di Irak serta di Pakistan. Banyak masyarakat menduga bahwa tentara Amerika telah bertindak melebihi batas tugasnya di Irak dan Pakistan dengan membunuh penduduk sipil. Tapi, tidak banyak yang tahu bahwa sebagian dari pembunuhan itu dilakukan oleh Blackwater. Berikut ini daftar laporan mengenai Blackwater yang diselidiki oleh FBI. Pada 31 Maret 2004, 4 tentara Blackwater disergap, dibunuh, dan digantung di jembatan Fallujah, Irak oleh penduduk yang ingin membalas perbuatan militer AS. Diduga kuat mereka tidak bisa membedakan mana yang tentara AS, mana tentara bayaran. Pemerintah AS berang dan pasukan militernya menghajar Fallujah habis-habisan. Pada 4 April 2004, seorang tentara AS, Kopral Lonnie Young, justru mendapatkan izin menembak demonstran di kota Nazaf, Irak, dari pusat komando Blackwater. Banyak yang bingung bagaimana bisa perusahaan swasta mengambil kendali militer AS di situasi genting seperti itu. Akibatnya, ratusan orang terbunuh saat itu, menurut Young. Namun, pemerintah AS menciutkan jumlah korban hanya 20-30 orang. Dari sinilah tampak praktik liberalisme AS untuk menyentuh bidang militer. Peran swasta sangat besar dalam mengendalikan segala sesuatu. Situasi yang sama juga terjadi pada industri perbankan Amerika yang justru dikendalikan oleh Federal Reserve, yaitu perusahaan swasta yang bertindak seperti bank sentral. Pada 16 Februari 2005, pasukan Blackwater menembak 70 peluru secara membabi buta. Alasannya hanya karena curiga akan sebuah mobil warga Irak yang mendekat. Dalam penyelidikan terungkap keterangan palsu pasukan Blackwater yang mengaku mobil mereka ditembaki. Padahal fakta dan saksi menunjukkan bahwa merekalah yang menembaki mobilnya sendiri sebagai alibi. Pada 25 Desember 2006,
seorang tentara Blackwater yang sedang mabuk menembak mati seorang pasukan pengawal wakil presiden Irak. Lalu pada 16 September 2007, pasukan Blackwater menembak 17 orang Irak, lalu 14 diantaranya dibunuh tanpa sebab. Pada 6 Februari 2006, seorang sniper Blackwater menembak mati 3 pengawal yang bekerja pada Iraq Media Network tanpa sebab yang jelas. Antara 2005 hingga 2007 saja, pasukan Blackwater terlibat dalam 195 insiden penembakan. 163 kasus diantaranya berakibat pada pemecatan personil Blackwater. Hal yang memprihatinkan dan membuat geram banyak orang adalah tentara bayaran yang bersalah kebanyakan hanya dihukum pemecatan. Mereka tidak dikenai hukum militer ataupun hukum sipil. Pertama, mereka tidak diajukan ke pengadilan militer karena pada dasarnya mereka bukan tentara pemerintah yang resmi. Mereka hanya prajurit swasta. Kedua, mahkamah militer hanya bisa diajukan kepada tentara atau mereka yang bekerja di bawah Departemen Pertahanan Amerika, Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara Amerika. Tetapi masalahnya pasukan Blackwater tunduk pada kontrak kerja dengan Departemen Luar Negeri. Ketika kejahatan yang dilakukan pasukan Blackwater terjadi jauh di luar Amerika. Jadi, hukum sipil tidak dapat menjangkau mereka. Pembunuhan yang dilakukan di Irak dilakukan atas nama Amerika. Bush bahkan sangat marah ketika pemerintah boneka Irak atau setelah tergulingnya Saddam dengan berani menyeret tentara bayaran yang bermasalah dengan hukum Irak. Inilah yang menjadikan seolah-olah pasukan bayaran kebal hukum dan lebih dikdaya daripada militer AS. Brigjen Carl Horst, wakil komandan divisi Angkatan Darat 3 AS mengatakan, orang-orang Blackwater bebas berkeliaran dan unjuk kekuatan tanpa mampu ditegur. Hal ini mengakibatkan orang lain atau tentara dan pemerintah AS harus menanggung akibat dari perbuatan mereka. Para anggota Kongres AS pun buka suara agar pemerintah Obama segera menghentikan kontrak-kontrak tentara bayaran warisan rezim Bush. Bush sendiri diduga mendapatkan keuntungan pribadi dari kontrak-kontrak ratusan juta dolar dengan para penyedia tentara bayaran seperti ini.